Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita masuki sesi kedua terkait fundamental of convection. Oke, kita lanjutkan terkait pembahasan kondisi batas ya. Yang pertama saya bahas terkait velocity boundary layer ya. Ya, misalkan sini ada satu plat datar ya. Plat datar kemudian dialiri oleh fluida ya, katakanlah udara ya, mengalir di atas platnya. Nah, ketika dia memasuki plat datar ya, dia akan bentuk profil seperti ini ya. Ini adalah kondisi velocity boundary layer, dimana makin lama makin berkembang ya, makin berkembang ya. Ini ada 3 area ya, area ya. Ini adalah area laminar ya, laminar. Ini adalah aliran transisi ya, transisi. Kemudian ini adalah turbulen ya, aliran turbulen. Oke, nanti terkait laminar atau transisi turbulen nanti saya jelaskan di next session. Oke, nah kita ambil contoh untuk area laminar ya. Kita ambil sampel di sini, kita ambil area laminar. Nah, di sini di area laminar ya, ketika plat datar kemudian dialirkan udara ya, dia akan bentuk profil kecepatan ya, yang bentuk seperti ini ya, ya, dimana ya udara yang menyentuh plat ya, ya, sini terjadi ya tekan geser ya, tekan geser. Kemudian karena ada pengaruh viskositas akan menghambat laju kecepatan udara di atasnya, sehingga dia akan memperhambat ya, ya. Kemudian pengaruh viskositas mulai berkurang sehingga di atas ini kecepatan sudah seragam ya, sudah seragam dengan kecepatan sebelumnya ya. Kalau diferensi dituliskan V di sini ya, maka adalah di sini adalah V ya, sudah seragam dengan di atasnya karena pengaruh viskositas sudah tidak ada ya. Kemudian di titik mana, titik katakan di sini titiknya dia mulai ada pengaruh viskositas ya, ya. Nah, ini area ini kita tuliskan ya, ini area viskos ya, viskos. Kemudian di atas ini yang dimana viskositas sudah tidak pengaruh lagi, kita sebut dengan iritasional. Nah, oke. Nah, delta ini ya, viskos atau delta ya, ya, kita besarnya itu 0,99 V ya. Jadi sini berarti sudah sebesar 0,99 V kecepatannya. Di bawah ini sudah berkurang ya karena ada pengaruh viskositas ya. Kemudian kalau kita gambarkan kemiringan dari grafik profil ini ya, merah ini. Nah, merah ini adalah gradien kecepatan ya. Yang anggapnya ini himpit ya. Ya. Ini adalah gradien kecepatan atau kita tulis dengan delta V per delta Y ya. Ya. Kemudian titik sini di mana titik kontak antara fluida dan udara ya, bisa kita tulis ya delta V per delta Y, di mana Y sama dengan 0 ya. Nah, ini gradien kecepatan. Itu juga sama di area turbulen ya, kita ambil daerah turbulen ya, kita ambil area turbulen ya, fluida yang mengalir di atas platnya juga membentuk profil ya kecepatan ya, ya seperti ini ya, profil kecepatan seperti ini. Sama dia ada area di mana
viskositas sudah tidak pengaruh lagi ya. Di sini katakanlah ada delta ya, dari plat sampai titik di mana dia 0,99 V ya. Di atas sudah seragam ya dengan kecepatan di sini ya, katakanlah V ya. Maka ya bisa kita tuliskan juga, gambarkan gradien kecepatan di aliran turbulennya. Nah, ini adalah gradien kecepatan juga, delta V per delta Y ya. Ya, dimana titik sini ya, delta V per delta Y, dimana Y sama dengan 0. Oke, ini adalah velocity boundary layer. Nah, area yang dipengaruhi oleh viskositas ya mengalami tegang geser atau kita tulis dengan shear stress ya. Kemudian di titik sini kita nyatakan wall shear stress ya, dengan geser di sini ya. Nah, berapa besarnya ya? Kita simbolkan untuk wall shear stress ya terjadi di dinding plat ya dengan gesernya, atau W ya, dimana sama dengan mu kali gradien kecepatan delta V per delta Y, dimana Y sama dengan 0 ya, dengan satuannya Newton per meter persegi ya. Nah, apa tuh mu ya? Mu itu adalah ya dynamic viscosity ya, viscosity atau viskositas dinamik, yang satuannya kilogram per meter per second ya. Ya, hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kebalik, ada kinematik viskositas ya. Ya, kinematik viskositas ya. Ya, simbolnya V ya, dimana V sama dengan mu dibagi rho ya. Ya. Dinamik viskositas dibagi rho, itulah kinematik viskositas ya. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian untuk kita bicara mu ya atau viskositas dinamik, ini akan berpengaruh jenis fluidanya ya, gas atau liquidnya. Kalau saya gambarkan hubungannya ya, ini adalah grafik viskositas dinamik pengaruh terhadap kenaikan temperatur, artinya kita panaskan fluidanya. Nah, ketika liquid ini akan berkurang nilai viskositasnya ya, ini liquid ya, dan berbanding kebalik dengan gas ya, dia semakin besar. Ini gas ya, dia semakin dipanaskan, kenaikan temperatur ya, gas ini makin meningkat nilai viskositasnya ya, dibandingkan dengan liquid ya makin menurun ya, semakin encer ya kalau dibilang ya. Liquid yang dipanaskan ya, contohnya ya ini ketika temperaturnya 20 derajat ya, temperatur kamar, kemudian pressure-nya 1 atmosfer, untuk udara ya itu nilainya 0,000018 ya, mu-nya ya, nilai mu-nya ya, nilai mu-nya. Kemudian untuk air ya ini 0,0010 ya. Kemudian untuk engine oil ini sebesar 0,3. Kemudian contoh lagi glycerin ini sebesar 1,52 ya. Ini beberapa contoh nilai viskositas dinamik macam-macam fluida. Kemudian kembali ke persamaan tegangan geser terjadi ya, atau W sama dengan mu, kemudian ada gradien kecepatan dv per dy, di mana y sama dengan 0 ya. Tentu kita ketika eksperimen ya ada nilai kecepatan di sini, kita membutuhkan bilangan non dimensi satu lagi ya,
kita membutuhkan nilai suatu bilangan no dimensi berupa CF ya untuk menghubungkan dengan kecepatan. Ya berarti persamaannya atau W sama dengan CF kali rho kali kecepatan dikuadratkan dibagi 2. Nah, ini bentuk persamaan kalau kita hubungkan dengan kecepatan. CF itu apa? Ya, CF itu ya friction coefficient. Koefisien ya. Atau skin di referensi buku lain, skin friction coefficient ya. Oke. Dalam eksperimen pun ya, tegangan geser yang terjadi dalam satu plat itu tidak relatif konstan ya, tidak konstan terhadap permukaan platnya. Jadi dalam plat datar ya, katakanlah ya, tegangan geser yang terjadi ini tidak konstan di sepanjang platnya atau di dalam sumbu X-nya. Kalau saya gambarkan satu grafik di nilai tegangan geser yang terjadi ya, kemudian ini adalah sumbu X ya yang menentukan posisi platnya ya X. Nah di sini ya kita buat contohnya 3 pola aliran yang laminar. Ini adalah seperti ini posisinya, kemudian adalah ya ini laminar katakanlah ya, kemudian ya laminar, kemudian adalah transisi, kemudian ini adalah turbulen ya. Laminar, ini adalah transisi, ini adalah turbulen ya. Ya, turbulen. Artinya apa? Nilai tegangan geser yang terjadi ini tidak konstan ya sepanjang sumbu X. Nah, dalam analisa kita memakai nilai tegangan geser yang terjadi adalah average-nya kita ambil. Kita average-kan nilai tegangan gesernya. Ya. Maka simbolnya ya tau omega ya atau W ya, ini adalah simbolnya ya. Tegangan geser rata-rata. Ya. Kemudian kita cermati persamaan di atas ya bahwa rho itu relatif konstan ya. Dan V ini relatif konstan. Ya. Dan untuk CF sepanjang plat pun tidak konstan nilainya, maka berimbas pada persamaan yang di atas. CF itu berupa rata-rata yang kita pakai, dikalikan rho dikalikan V kuadrat dan bagi 2. Nah persamaannya berarti kita average kan CF-nya ya, karena untuk menghitung satu-satu akan kesulitan nanti kita menghitung satu per titik ya. Untuk CF-nya otomatis kita ambil nilai rata-ratanya ya. Sepanjang plat ini friction coefficient-nya kita average-kan sehingga hasil untuk tegangan geser yang terjadi kita ambil average-nya. Oke. Selanjutnya kita bahas thermal boundary layer ya. Thermal boundary layer. Ya. Thermal boundary layer. Oke. Nah, sama kondisinya ya. Ini katakanlah ada satu plat datar ya. Plat datar ya, kemudian dialiri oleh fluida di atasnya ya, dimana fluida ini memiliki temperatur theta hingga ya, dengan kecepatan sekian ya. Nah ketika di atas plat ini akan bentuk thermal boundary layer yang makin lama makin berkembang ya. Kita asumsikan bahwa T udara ya itu lebih besar daripada temperatur surface-nya platnya. Ini ada temperatur surface-nya di sini ya. Artinya lebih panas fluidanya dibandingkan platnya. Nah, ketika mengalir tentu ya dia bentuk profil
ya gradien temperatur ya sini ya. Ya, bentuk profil seperti ini. Ya. Dimana ya ketika kita gambarkan ya ini ya boundary layer ini ya, kita ada thickness delta T ya delta T, dimana ya di bawah delta T ini ada kalau kita lihat penurunan temperatur ya, karena ya ada penyerapan energi oleh plat ya tadi, suhu temperatur udaranya ya ketika posting ini ya dia akan dipengaruhi oleh temperatur surface ya sehingga di atas delta ini ya ini sudah seragam dengan temperatur fluida yang di atas, yang di bawah delta ini sudah dipengaruhi oleh platnya ya maka temperaturnya bentuk seperti ini profilnya. Kemudian ya kita gambarkan kemiringannya ya warna merah ya. Nah, ini adalah gradien temperatur ya. Kita sebut dengan gradien temperatur atau delta T per delta Y ya. Kemudian titik sini ya. Jadi di bawah ke plat ini kita bisa tulis delta T, delta Y, di mana Y sama dengan 0 ya. Oke. Sama dengan velocity boundary layer, dia ada thickness-nya berupa delta ya. Delta. Sedangkan thermal boundary layer kita simbolkan dengan delta T ya, ada delta T, ada T-nya berarti thermal. Nah, thickness-nya berapa besarnya? Kalau yang delta adalah 0,99 V ya, dari V nilainya kalikan 0,99 ya, itu adalah besarnya delta. Sedangkan delta T itu adalah sebesar ya 0,99 ya dikalikan temperatur theta hingga dikurangi temperatur surface-nya ya. Ada pengaruh temperatur surface-nya ya. Ini dikurangi ya. Kalau tadi delta sama dengan 0,99 kali V, kalau delta T ini ada pengaruh surface ya. Contohnya ya di kasus misalkan temperatur theta hingganya itu 100 derajat Celcius ya. Kemudian temperatur surface-nya dia katakan 0 ya, 0 derajat, maka delta T-nya bisa kita hitung 0,99 kali 100 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius, maka delta T-nya 99 derajat Celcius ya. Jika ini 0 ya, temperaturnya ini 0, maka ini adalah 99 derajat Celcius thickness-nya ya. Yang atas ini sudah 100 ya. Ini 100 misalkan ya, karena temperatur surface 0 maka 99 ya identik dengan kecepatan ya sama. Nah, bila TS ini memiliki temperatur ya, katakanlah temperatur TS-nya itu 20 derajat misalkan. Nah, maka delta T-nya berubah ya dengan T hingga yang sama ya, ini 100 ya. Maka delta T-nya menjadi berapa? Ya 0,99 kali 100 derajat Celcius dikurangi TS-nya 20 ya. Maka ini sekitar 79 sekian derajat ya. Artinya bukan 99 lagi tapi berkurang ya menjadi 79, sekian karena ada pengaruh temperatur surface-nya. Nah, ini delta T ya. Thickness untuk thermal body layer-nya ya. Kemudian masih ingat persamaan sebelumnya ya, bahwa koefisien periode panas konveksi itu ya dipengaruhi oleh gradien temperatur ya. Kita tuliskan ya lagi ya, bahwa ini ya untuk thermal ya, untuk gradien temperatur ini akan mempengaruhi nilai ya, nilai
H-nya ya. Yang akan mempengaruhi nilai koefisien perpindahan panas konveksi. Identik dengan gradien kecepatan ya. Nah, gradien kecepatan ini akan mempengaruhi nilai tegangan gesernya. Jadi ada identik ya, ketika di dalam velocity body layer ya, gradien kecepatannya akan mempengaruhi nilai tegangan gesernya. Nah, di dalam thermal body layer ya, gradien temperatur akan mempengaruhi nilai H-nya ya. Ya, kemudian masih ingat bilangan Nusselt number ya, Nusselt number di penuhan sebelumnya. Nusselt number ya, kita terus persamaannya ya, OH ya dikalikan LC dibagi K fluidnya ya. Oke, maka bisa kita tulis lagi di sini persamaannya bahwa Nusselt number ya, saya gantikan warna biru saja ya, Nusselt number ya sama dengan koefisien pindahan panas konveksi kalikan karakteristik dibagi konduktivitas thermal ya, konduktivitas thermal fluidanya ya. Nah, ini bisa kita ya, kita bisa tuliskan lagi ya. H-nya ini kita pakai yang persamaan sebelumnya ya. Ya, persamaan sebelumnya. Nah, ini ya kita ganti dengan persamaan ini ya. Ya, K fluida dikalikan gradien temperatur terhadap sumbu Y di mana Y sama 0 dibagi TS min theta hingga. Nah, kita pakai persamaan itu untuk mencari hubungan gradien temperatur dengan Nusselt number. Oke. Nah, kita ulang H di mana tadi min K fluida ya dikalikan dengan gradien temperatur terhadap sumbu Y di mana Y sama dengan 0, kemudian dibagi selisih temperatur surface dikurangi theta hingga ya. Kita masukkan H-nya ya. Jadi persamaan Nusselt number ya, LC tidak perubahan ya, panjang karakteristik dan K fluida ya. Kemudian H-nya kita ubah menjadi persamaan ini ya. Kita masukkan ya ke dalam persamaan ini sehingga bisa kita tulis min K fluida dikalikan dengan gradien temperatur terhadap sumbu Y di mana Y sama dengan 0, kemudian dibagi dengan selisih temperatur TS dan theta hingga ya. Kemudian K fluidanya ini bisa kita coret ya, K fluidanya kita coret ya. Ya, sehingga menyisakan persamaan ya, Nusselt number sama dengan min K fluida ya. K-nya sudah hilang ya. Tinggal LC min LC ya. Kemudian kali delta T gradien temperatur terhadap sumbu Y di mana Y sama dengan 0 dibagi dengan selisih temperatur surface dan theta hingga ya. Ya. Nah, dalam menyelesaikan persamaan ini kita beri definisi ya, katakanlah T bintang ya. T bintang itu persamaannya T min theta hingga ya. Kemudian TS min theta hingga ya. Ini T bintang ya. Kemudian ada Y bintang ya, persamaannya Y bagi LC ya. Nanti kita ubah yang mengandung Y ini menjadi Y bintang kali LC ya. Ya. Ya, berarti yang ini juga pun sama ya. T sama dengan ya T bintang kali TS min theta hingga ya. Kemudian ditambah theta hingga ya. Nah, ini nanti masukkan ya. Yang T ini ganti dengan ini ya. Kemudian yang Y ini ganti Y bintang, sehingga kalau kita tulis persamaannya ya menjadi ya Nusselt number sama dengan min LC dibagi TS min theta hingga ya sama dengan D dalam kurung theta bintang dikalikan dengan TS min theta hingga
di kurung ditambah theta hingga ya, tutup kurung, kemudian dibagi D ya, Y bintang kali LC ya, sebelumnya dia Y ya, Y kita ganti Y bintang dengan LC. Nah di sini kok kita ini bukan sama dengan, sorry, ini kali ya. Oke, nah kemudian ya, ini konstanta ya, bisa kita tulis lagi LC tidak perubahan TS min T hingga ya. Nah ini kalau kita turunkan ini konstanta, ini 0 nilainya, jadi 0. Kemudian ini konstanta TS min T hingga bisa kita keluarkan ya, TS min T hingga ya, bisa kita keluarkan ya. Kemudian LC pun bisa kita keluarkan ya, karena ini konstanta ya, keluar dari D ya, LC. Sehingga menyisakan di sini D bintang, T bintang dibagi DY bintang, di mana Y bintang sama dengan 0 ya. Kemudian ini adalah konstanta ya, bisa kita hilangkan sama ya, ini pun LC sama ya. Maka menyisakan dalam number itu sama dengan min T bintang dan DY bintang ya, dimana Y bintang sama dengan 0. Artinya apa? Dan number pun dipengaruhi ya juga oleh gradien temperatur ya. Jadi selain koefisien perpindahan panas konveksi ya, H ya, gradien temperatur pun juga mempengaruhi nilai Nusselt number. Oke, ini poinnya. Oke, itu saja pertemuan hari ini ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi berikutnya terkait masih di fundamental of convection. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.